Tunggu. Ada yang kurang nih. Oleh mana? Iya, oleh mana? Kita berempat balap ranking nama. Kenalin nama gue Utami Baya. Saya Rasul Rahmat. Ini gue Fadli Gusapinsyah. Nama gue Muhammad Maulana Suwakil. Dan kita bakal kasih video terbaik kan nih. Check it out. Halo semuanya, kenalin nama gue Utami Baya. Di video kali ini gue bakal kasih tahu nih tentang perkenalan diri ke lu kali ya. Kayak kenalin nama gue Utami Baya. Gue dari siswa SMA Negeri 2 Jakarta. Gue masih kelas 10. Gue masih baru banget di sini. Ya waktu kelas 10 ilmu boleh diadu sih. Dan tentang personal branding yang kita bahas hari ini ya. Tentang personal branding. Personal branding gue mungkin kan tentang prestasi kali ya. Gue suka banget ikut lomba. Gue seneng banget kayak kalau ikut lomba kayak gitu. Apalagi tentang berlomba olahraga. Apalagi kalau basket, gue suka banget kayak gitu. Kenapa? Soalnya gue kayak basket tuh udah sebagian dari hidup gue. Gue suka banget sama olahraga tuh yang ahli di tangan. Kayak contohnya bulu tangkis, basket, terus ada tenis meja, dan lain-lain. Dan gue percaya bahwa setiap orang tuh punya kemampuan masing-masing. Tapi kita bisa mengembangkan prestasi yang kita punya. Kayak contohnya, gue dulu sama sekali nggak bisa main basket. Gue bener-bener belajar dari nol. Gue udah nggak tahu apa-apa sampai gue ya mungkin di sekarang dibilang jago mungkin kali ya. Dan apalagi ya tentang prestasi. Maksudnya deh kita ganti gimana kalau kita bahas tentang duta budaya. Tentang budaya, kenapa gue suka duta budaya? Karena mungkin tentang musik kan, tentang lenong, tentang ya pokoknya teater atau yang lain-lain. Gue percaya bahwa kalau kita mau, kita bisa. Gue yakin kok kita bisa. Budaya kita itu sebenarnya bagus. Kita orang-orang luar aja percaya kalau kita tuh bisa keren dengan berbagai macam bahasa, kita berbagai macam adat, suku, kita bisa maju. Dan gue mau bahas tentang satu budaya, yaitu lenong. Pasti kan udah tau lah, lenong itu kayak drama yang bernama alat musik. Kita bakal lucu-lucuan di situ. Ya terus kalau tentang apa lagi ya, budaya. Musik sih, pasti semua orang musik. Apalagi sekarang nih zaman-zamannya Bernadia nih. Dan tentang galau-galauan itu kayak itu ada pengaruh musik. Bayangin kalau kita cuma nyanyi, nggak ada apa-apanya doang, pasti kayak aneh kan. Harus ada instrumental dari lainnya. Tunggu, gue mau nanya sama satu orang nih tentang masalah. Kamu siapa? Nama gue Bakir, Bang. Oh, jadi gue mau nanya sama lu percaya gak sih kalau budaya itu bisa dimajukan sampai ke luar negeri? Oh, gue percaya. Kalau Kenapa? seandainya kita niat, pasti kita bakalan lebih lebih maju, selangkah lebih maju daripada negara-negara lain. Setuju. Karena kita budaya kita banyak kan? Iya. Kita percaya bahwa dan gue juga percaya bahwa SMA Negeri 2 Jakarta bisa memajukan budaya di mancanegara. Dan kita percaya bahwa siswa-siswa SMA Negeri 2 Jakarta bisa berkolaborasi dengan negara-negara luar dan bersaing dengan negara luar. Sekian dari gue, terima kasih. Oke, gue mau nanya sama lu sekarang di kawasan santai ya. Gue ingin sering mungkin tentang personal branding. Menurut lu dari lu sendiri, personal branding lu apa? Kalau personal branding gue kayak lebih peduli sama lingkungan gue. Gue gak mau hal yang gue tempatin kayak kelas, lingkungan sekolah itu kotor. Oh, jadi tentang kenyamanan lah ya. Iya. Belajar pakai sekolah. Nah, terus lu tadi bilang lu jadi duta lingkungan. Gue kasih lu ayat-ayat dah. Misalnya lu jadi duta lingkungan nih, lu bakal jadi apa? Lu bakal ngapain dah? Oh, gue sih bakal bikin proker buat kebersihan lingkungan sekolah kita ya. Kayak misalnya kita program sebatik, bebas sampah plastik. Terus gue bakalan bikin pengecekan setiap hari buat orang-orang yang ngelakuin piket. Kayak kita bakal mengabsen orang-orang piket. Sama gue bakal bikin setiap hari Jumat tuh kita ngelakuin operasi smooth. Jadi kita akan ngambilin sampah. Itu sih. Tapi kan tadi lu ngomong bakal ada kayak lu absen. Kan misalnya ya, namanya lu sendiri lu mau jadi masa sekolah. Kalau misalnya cabut nih lu bakal gimana tuh? Ada cabut. Kalau gue sih bakal bikin orang itu terkena sanksi atau pembimbingan dari guru BK ataupun wali kelas. Kalau nggak bisa kayak gitu, gue bakal bikin orang itu bikin sanksi. Jadi dia piket lah selama seminggu itu dia piket sendirian. Itu dia piket sendiri tuh di kelas aja atau hampir semua sekolah? Di kelas doang. Di kelas doang. Jadi kan kalau setiap kelas ada yang cabut buat piket, dia bakal sendirian tuh. Oh,
dia juga mesti. Nah, kita mesti model-model lu intinya tuh bukan dari misalnya sebelumnya juga kalau kayak misalkan kayak ada keran rusak atau ada AC itu kan tentang kenyamanan kan. Kalau lu kan lu ngomong tentang kenyamanan, lu gimana tuh kalau gitu? Kalau gue sih bikin laporan tentang hal yang rusak ke guru pengawas atau yang menjaga lingkungan sekolah. Gue bakal bikin laporan buat masalah itu tuh terselesaikan. Jadi itu di sekolah soalnya dana juga dari sekolah ya. Iya. Nah, ini mengenai dikit, tapi ini bukan tentang sekolah sih. Ini agak luar. Menurut lu gimana dengan anak muda sekarang yang sering pakai motor-motor sampai ya juga katanya umbrem lah sampai dalam potnya terus apa cuci-cuci darat gini. Itu menurut lu mana? Bagaimana dengan menurut tanggapan lu tentang anak-anak yang dia lebih mengedepankan gengsi daripada fungsi? Menurut gue tuh orang kurang edukasi tentang pembelajaran lingkungan ya. Jadi orang-orang tingkat sadar diri masyarakatnya rendah tentang hal itu. Terus mungkin dia bakalan dikasih edukasi atau dia bakal kita bisa inilah ngasih dia saran atau apa gitu. Jadi otomatis kalau gitu lo kalau pada saat nemu tuh lo bakal kayak ngobrol sama dia dan kasih tahu kalau masalah itu pentingnya. Terus gue mau nanya juga kalau seandainya kata kita nggak bisa nih nggak dapat apa yang file yang lo dapetin kayak lo pengen banget orang tuh kayak apa ya misalnya ada kayak orang yang bener-bener nggak bakal mau nih program lu gimana tuh? Dia nggak bener kayak dia nggak peduli dia suka sama diri sendiri lu baru gimana? Itu kan menurut gua orang bikin kita bisa ngajak dia kayak lebih mengajak lah mengedukasi tentang hal kebersihan anak sekolah atau apa. Yang mau nggak mau dia pasti bakal ikut kalau di lingkungan dia itu bersih. Ya kan siapa sih yang mau lingkungannya kotor? Pasti kita semua pengen lingkungan yang aman dan nyaman ya. Terus tadi juga lu masalah tentang itu jadi kira Iya. jadi gue mau nanya dong tentang personal branding lo apa sih? Personal branding gue kalau menurut gue itu personal branding gue tentang konsistenan ya. Karena konsisten itu diperlukan di semua hal, ya cuman di hal-hal kayak misalnya belajar doang, tapi misalnya kita menjaga lingkungan atau kayak ini kita latihan kalau misalnya konsisten di awal doang itu baik cuma sih dan yuk Oh iya, gue mau nanya, kalau tentang kita lo apa? Kalau menurut gue itu pengennya sih tentang lingkungan sih. Soalnya gue, tadi kan gue udah bahas itu tentang konsistenan. Nah menurut gue konsisten itu sangat cocok dalam diri kita lingkungan. Karena kalau kita itu mau menjadi kita lingkungan harus menjaga lingkungan. Nah sedangkan kalau kita nggak konsisten dalam menjaga lingkungan itu, maka kayak cuma di awal doang loh. Jadi percuma nanti awal doang nggak sih ujung-ujungnya kotor. Kalau tanggapan dulu kalau jadi duta lingkungan di sekolah ini gimana? Menurut gue duta lingkungan di sekolah ini tuh mungkin gue bakal ngadain program misalnya kan di sekolah ini tuh walaupun udah ada program zero waste atau sebagainya tapi tetap aja banyak anak siswa-siswa yang dapat lolos membawa plastik jadi dapat mengatakan dalam pemeriksaan plastik membawa plastik tidak. Kalau ada anak yang ketahuan membawa plastik, lu beri apa gimana? Kalau bisa sih buat sanksi ya, sanksi itu mungkin dia nggak boleh pertama dia nggak boleh bawa plastik, yang kedua itu kita kasih juga karena kan kalau misalnya cuma disuruh nggak boleh bawa plastik itu mungkin kayak mabok aja atau mabok kita harus juga. Gimana aja? Kalau lagi kalau tentang di luar sekolah tuh yang kalau tentang polusi kan Jakarta meningkat polusinya. Tanggapan lu gimana tuh? Kalau menurut gua Jakarta itu meningkat polusinya kan karena kendaraan motor dan mobil kan. Karena itu di Jakarta itu padat banget ya motor dan mobil. Karena menurut gua itu kita bisa mengurangi tapi dengan saya tuh kita tidak motor pribadi, kendaraan pribadi lebih ke kita kayak makan angkutan umum lain-lain tapi soalnya waktu kita pandemi COVID aja kan itu pada di rumah kan ya
nggak keluar rumah. Nah, pas nggak keluar rumah itu polusi di Jakarta tuh mengulang gitu. Jadi menurut gue permasalahan utamanya itu pada manusia-manusianya yang terlalu banyak membawa kendaraan pribadi dan kurang bertanggung jawab. Itu aja sih. Oh ya, Di, satu lagi nih, gimana sih kalau gimana anak yang ini yang udah tidak boleh membawa plastik terus masih aja tetap aja membawa plastik, edukasinya gimana sih? Kalau menurut gue cara edukasi itu kita kasih tahu bahwa di dunia ini kan plastik itu udah sangat banyak ya, udah bukan tiap hari itu udah menumpuk banget. Nah jadi kalau misalnya kita udah kita suruh nggak bawa, ini tuh dampak dampaknya itu apa? Karena kalau kita kayak begitu, pasti bisa mencemari lingkungan dan karena sampah aja kan plastik itu dimulainya 100 tahun kan. Gue dan dulu itu ada sih Pas ya? Le, Bakir. Le, lu udah mikirin personal branding lu itu apa? Gue udah tadi bingung itu, Le. Personal branding tentang gue sih ini ya kira tentang olahraga. Misalnya gue suka tentang olahraga basket, lari, sama futsal tuh. Soalnya kegiatan olahraga itu sehari-hari gue pikir sehari-hari gue pokoknya. Iya sih, gue tahu, gue sering main olahraga. Tapi kalau misal kedutaan lu disuruh jadi duta, lu milih apa aja tuh? Gue sih jadi duta perlindungan bisa ya. Soalnya tuh gue teman kebersihan dan kenyamanan. Pokoknya gitu lah Kir. Kalau seandainya lu dipilih jadi duta, lu mau ngapain? Ya gue ada program kebersihan dengan setiap hari. Pokoknya di lingkungan ini nggak ada sampah kayak plastik, botol plastik dan lain-lainnya Kir. Pokoknya bukan buat kita nyaman aja Kir. Dengan cara apa lu mau ngelakuin nggak ada sampah di lingkungan ini? Lu pakai cara apa? Ya membangun sampah pada tempatnya, terus mengeroyong untuk kayak piket gitu, piket sama setiap hari, pokoknya gitu lah. Kayak program operasi semut ya, Le ya. Iya tuh. Jadi kalau misalnya program lu nggak terlaksana tuh lu bakal gimana? Ya bakal hancur Kir lingkungan ini, Iya. bakal banyak sampah, banyak plastik, ya kan gak nyaman juga. Bener juga ya. Iya Kir, banyak nyamuk pokoknya sini. Jadi lingkungan kita tuh jadi kayak kagak aman gitu dan nggak bersih gitu loh ya. Iya, Emang harus sadar diri masyarakat di sini harus tinggi sih. iya Kir. Jangan cuma makan buang sampah sembarangan. Maaf ya. Kayak tadi lu bahas tentang personal branding ya. Iya. Tadi gue mau nanya nih, tadi kan lu bahas tentang lu tuh sukanya olahraga ya. Nah terus mau jadi duta lingkungan kan apa sih kaitannya olahraga sama duta lingkungan? Jadi duta lingkungan tuh jadi kayak disiplinan menjadi kita kayak duta lingkungan, terus kayak mengingatkan jangan membuang sampah pada tempatnya dan membawa plastik dah. Oh jadi kayak dia tuh harus disiplin ya biar nggak buang sampah sembarangan, terus nggak buang plastik gitu ya. Nah terus menurut lu kalau menurut lu efektif nggak tuh kalau misalnya kita jadi lingkungan terus kita juga disiplin orang, tapi kalau misalnya tetap ada anak yang buang sampah sembarangan itu lu mau gimana? Itu sih gua bakal kasih sanksi atau hukuman ya gitu. Sanksinya kayak apa? Sanksinya kayak apa? Ya ngingetin dia pokoknya jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya kayak gitu ya. Kalau misalnya tetap gak kapok gimana? Kalau misalnya tetap gak kapok gimana? Sanksi selanjutnya apa? Selanjutnya sih bakal lebih keras lagi, kayak ini dah kayak apa buang kan kayak ini Pembinaan ya. Ya pembinaan BK mungkin bisa. Bagus juga sih. itu Nggak Kir. perlu. Ya udah, Le. Gue dipanggil. Kir, hati-hati Kir jalan. Iya. Oke, itu dari video dari kita semua. Closing ya, lu bakal ketemu. Kir. Woi, Adli. Oke, itu dari kami. Kita ucapkan terima kasih.